Saya cuma akan memastikan apakah Tuhan Anda itu dia punya sifat maha kuasa? Oke, sudah itu aja. Mau kita buktikan? Ya, maksudnya saya ingin bertanya, apakah Tuhanmu itu bisa dia punya sifat yang maha kuasa atau dan maha mengetahui? Oke, ada. Saya bisa buktikan. Ya, kita Ya, lihat baik-baik teman-teman ya, poin-poinnya. Kalian tidak percaya dengan Yesus Kristus karena dia dilahirkan, betul? iya, Oke. Sekarang, Yesus yang kalian bilang bukan Tuhan yang karena dilahirkan itu, ya, karena dilahirkan itu, dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa membuat orang-orang buta bisa melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalian katakan Tuhan itu pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? tidak ada. Sudah selesai. Jadi jadi gini bang, langit tidak perlu bilang dia tinggi. Yesus tidak perlu bilang saya adalah Tuhan, tidak perlu. Langit itu tidak perlu ngomong bahwa dia itu tinggi. Tetapi kita yang rendah ini menganggap bahwa langit itu tinggi. Yesus adalah Tuhan, tidak perlu dia omong, tetapi kami harus tunduk dan sembah dia. Karena apa? Kejadian-kejadian luar biasa yang dia lakukan. Musa mengalami kematian tidak bangkit. Yesus bangkit. Oke, di sini saya paham. Berarti secara langsung Bapak bilang Yesus itu maha berkuasa ya. Oke, sekarang saya Berkuasa. tanya, lantas kenapa dia harus turun ke muka bumi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa para umatnya, untuk menyelamatkan. Itu kan kata-katanya itu untuk menyelamatkan kalian. Ya, betul. Lalu Bukan lantas kalian, bukan mengapa? kali. Ya, maksudnya umatnya. Itu kan kamu umatnya juga. Jadi ya, Ya. oke. Lantas mengapa dia harus melibatkan diri hanya untuk menyelamatkan umatnya? Sementara Sudah. kan dia maha berkuasa. Sementara dia maha berkuasa. Tanpa dia melibatkan diri untuk jadi korban untuk itu disalib dipaku di tiang salib. Dia itu kan di situ maksudnya jadi korban lah. Kayak dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kalian. Lantas buat apa? Kalau dia maha berkuasa, kenapa kalian tidak langsung ketika kalian itu selesai dari alam dunia ini kembali ke alam akhirat itu diselamatkan saja? Kan dia maha berkuasa. Secara tanpa I got melibatkan the diri. point. Sudah, saya tahu maksud kamu. Iya. Ya. Tadi kamu menyinggung masalah kurban ya. Mengapa dia harus kurban gitu? Ya, mengapa saya harus melakukan berkurban? Apakah Iya. darah binatang yang kita lakukan kurban setiap tahun bisa mengampuni kita dari dosa? Jadi hubungan kurban yang kita lakukan setiap tahun, hanya kalian tidak tahu hakikat dari kurban yang kalian lakukan itu. Kalian hanya itu kurban binatang hewan itu hanya bayang-bayang dari hakikat yang akan datang. Iya. Ya, kurban itu adalah ucapan syukur manusia kepada Allah. Tetapi hakikat dari ucapan syukur itu kalian tidak memahami dengan baik. Hakikat dari ucapan syukur itu adalah ekaristi. Artinya persatuan antara Allah dengan manusia, tubuh dan darah Kristus. Nah sekarang, mengapa Yesus Kristus harus datang? Kan bisa dia ngomong bahwa saya mengampuni dosa kamu. Bisa kan dia ngomong seperti itu? Kan dia Ya. maha berkuasa. Tetapi Ya. Allah itu konsisten dengan aturannya sejak semula. Aturan apa yang konsisten yang Allah buat? Jika kamu tidak taat, kamu akan mengalami kematian. Itu dalam Taurat. Kematian menyebabkan keterpisahan antara Allah dengan manusia. Ingat, ketika kamu mengalami dosa, kamu mengalami kematian. Mati namanya. Dalam bahasa Arab namanya tamu Tuha. Tamu Tuha itu terpisah secara sosial, terpisah secara jasmani, terpisah secara rohania, terpisah kekal. Itu tamu Tuha. Dalam bahasa Ibrani namanya tamut. Ya. Nah, mengapa dia harus mati? Ketika mengalami kematian itu, Yesus mengatakan apa? Upah dari, Alkitab mengatakan, upah dari dosa dan kelakuan itu adalah maut.
Itu aturan dan sangat-sangat konsisten. Tuhan tidak mungkin melanggar aturan yang dia buat. Tidak mungkin. Aturan itu konsisten. Karena Allah itu konsisten. Ya, Allah itu konsisten. Adil dia. Nah, kematian itu menyebabkan keterpisahan. Mengapa Yesus Kristus harus datang? Karena Adam, sabar. Karena jikalau Adam dan Hawa saat itu bisa menyelesaikan kematiannya sendiri atau dosanya sendiri, Yesus tidak perlu datang. Masalahnya Adam dan Hawa itu bukan bisa menyelesaikan dosanya sendiri, malah dibuang, diusirkan dari taman itu. Berarti kesimpulannya Adam tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Makanya dia dibuang. Oh, jadi kalau misalnya Adam itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, masalahnya manusia berdosa. Ya, maksudnya dari kata-kata kalau Betul. dia cuma Adam itu dia tidak bisa menyelesaikan Tidak bisa masalahnya. menyelesaikan. Yang ada di taman itu berapa manusia? Ya? Yang ada Saya di taman. kurang tahu itu. Enggak, Ya, kurang saya tahu tanya, itu. menurut pendapat kamu yang kamu tahu, yang ada di dalam Ya. taman itu ada berapa manusia? 2, cuman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Sekarang, apakah Hawa bisa menolong Adam? Tidak bisa. Apakah Adam bisa menolong Hawa? Bisa. Bagaimana Adam menolong Hawa? Kalau Adam bisa menolong Hawa menyelesaikan dosanya, tidak mungkin mereka dibuang dari taman itu. Makanya kita di umat Islam itu dalam pernikahan ini semua dosa istri itu ditanggung suami. Mau apapun dia itu dosa istri itu akan ditanggung suami. Sekarang berarti apakah suami gini. Kalau dosa istri ditanggung oleh suami, ya, berarti untuk apa nabimu datang? Pertama. Sabar. Kalau dosamu bisa diselesaikan oleh suami, istri dosa bisa diselesaikan oleh suami. Sekarang pertanyaan pertama. Kenapa nabimu datang sementara suami bisa menyelesaikan dosa istri? Itu pertama. Poin kedua, jika dosa istri bisa diselesaikan oleh suami, ya, berarti suami adalah Allah untuk istrinya sendiri. Karena suami bisa menyelesaikan dosa istri. Ya. Berarti kamu secara tidak langsung menduakan Tuhan Allah Azza wa Jalla itu. Kamu duakan. Karena kamu menuhankan suami yang bisa menghapus dosa. Sementara Allah bisa menghapus dosa, tetapi kau bilang suami bisa menghapus dosa. Kami bukan mentuhani suami bisa menghapus dosa, bukan. Kami cuman percaya akan dosa istri itu bisa ditanggung oleh suami. Itu akan ditanggung seluruhnya. Itu tanggung jawab logika suami. yang kau pakai berarti kamu menuhankan Allah kamu. Ya, karena Allah kamu bisa menghapus dosa, suami juga bisa menghapus dosa. Ya, bukan dia menghapus dosa. Bukan menghapus. Di sini saya tidak berbicara. Berarti nabi kamu tidak perlu datang. Ya, begini. Nabi Muhammad tidak perlu datang sebagai penyempurna karena suami bisa menyelesaikan dosa. Oke, di sini saya tidak pernah mengatakan itu Pak. Coba, saya tidak pernah mengatakan suami itu bisa menghapus dosa. Cuman dosa istri ketika sudah menikah itu ditanggung suami. Semua dosa istri itu ditanggung suami. Jadi apapun yang dilakukan itu ini dosanya suami. Jadi kalau untuk pertanggungjawaban dosa itu lebih berat ke suami. Itu yang saya maksud, bukan. Tadi oke, whatever lah. Tapi gini brother, whatever ya. Tadi kamu mengatakan tentang kurban kan? Ya. Apa yang dikurbankan oleh Adam dan Hawa pada saat itu? Ya, saya belum tahu. Saya sudah tidak hidup di zaman itu, tapi saya tidak tahu itu apa. Baca Al-Quran. Oke. Baca Al-Quran makanya. Surat Al-Araf ayat 26. Oke. Ya. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami ini siapa? Allah kan? Ya. Kami ini Allah kan? Tidak, kami itu bukan Allah ya. Kami cuma Teman, tafsir ulama manapun, kami ini adalah Allah, Bang. Tunggu dulu, kita jangan cuma rangkum cuma satu kalimat, kita kasih lengkap kata-katanya. Wahai anak cucu Adam, Sungguh sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Yang menurunkan pakaian adalah
Sesungguhnya kami telah menurunkan. Ya, yang menurunkan pakaian itu adalah siapa? Bahasa ini. Yang pembuat pakaian, tidak mungkin Allah itu langsung Yang menurunkan pakaian sesuai dengan ayat ini adalah apa? Bahasa Indonesia lemah sekali. Yang menurunkan pakaian ini adalah si Allah melalui kami ini kan, kami ini kan yang nurunkan. Iya. Oke. Kami menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi. Akan tetapi pakaian takwa, lihat ini pakaian takwa. Iya. Pakaian takwa itulah yang baik. Sekarang saya tanya, pakaian takwa ini apa? Pakaian yang kita pakai untuk melakukan sholat. Jadi kayak dia ulama aja tukang ngarang. Kau lihat ini baik-baik ini Ibnu Katsir nih. Siap. Ini Ibnu Katsir ya. Ulama yang terkenal Ibnu Katsir ya. Ya. Kau jangan karang-karang sembarang teman. Ngarang bebas sekali kau. Pakai tafsir ulama nih, lihat ini. Ini tafsir ulama ya, kisah para nabi ya, Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir. Adapun pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa untuk pertama kali ketika turun ke dunia berasal dari bulu domba. Bulu domba. Sekarang kenapa pakaian takwa itu dikatakan harus menggunakan bulu domba menurut Ibnu Katsir? Ya, bahan yang ada yang mudah didapatkan cuman itu kayaknya. Cuman itu yang mudah didapatkan dan itu yang salah satunya bahan untuk bisa pakaiannya itu bulu domba. Kok karang bebas Nyong. Karang bebas sekali, Nyong. Lantas kenapa bulu domba? Kalau itu salah enggak gimana ya? Makanya sekarang saya tanya kamu. Nabi Musa sebelum dia keluar dari perbudakan tanah Mesir membebaskan bangsa Israel, yang dia sembelih adalah domba, betul? Betul. Tidak pernah baca Taurat, makanya bingung. Ya. Makanya di sini saya bertanya itu cuma ke status Tuhan Allah, Abang. Iya, saya tanya, makanya ini latar belakang yang harus kamu mengerti. Sekarang, kurban yang kau lakukan itu maknanya apa? Saya nggak tahu itu lagi. Mengapa harus domba? Kita buka Alkitab. Coba kau baca. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anak domba? Ya. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi apakah Adam bertakwa kepada Yesus? Bertakwa. Karena Adam mengenakan pakaian takwa. Segala sesuatu yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat, semuanya hakikat dari apa yang akan datang. Kurban adalah doa syukur agung. Ucapan syukur manusia kepada Allah, bentuk ketakwaan manusia kepada Allah, kepada domba yang adalah hakikat itu, ya adalah Yesus Kristus. Jadi kenapa Yesus Kristus harus mati? Karena manusia sejak semula mengalami kematian. Dan manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Sehingga Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tidak berdosa, yang tidak bercacat, yang tidak bercela, menolong yang berdosa. Dialah Yesus Kristus itu. Karena orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Kematian Yesus Kristus, kematian manusia yang berdosa dikalahkan lewat kebangkitan dari Yesus Kristus. Karena manusia mengalami kematian tidak bangkit-bangkit. Sehingga Yesus Kristus mengalami kematian lewat kebangkitannya. Kematian manusia akan dosa, keterpisahan manusia akan dosa dikalahkan lewat kebangkitan dari Yesus Kristus. Jadi mengapa Yesus harus mati? Sudah terjawab. Kamu pun harus beriman dan bertakwa kepada domba itu.
Oke, sekarang dia Enggak, berkorban kamu untuk... percaya? Sekarang saya tanya, yang saya jelaskan kamu mengerti atau tidak? Apakah kamu mau bertakwa juga kepada domba seperti Adam bertakwa kepada domba sehingga mereka mengenakan pakaian itu? Saya tetap ya di pendirian saya tetap percaya dengan Tuhan. Saya yang menjelaskan kepada kamu berdasarkan data. Kalau kamu tidak terima dengan data yang saya sampaikan, saya tanya Ya. kamu, domba yang dimaksudkan oleh Adam itu apa? Saya tanya, domba yang dimaksudkan oleh Adam itu apa? Tunjukkan data Oke. kepada saya. Kalau Oke, kamu sekarang- tidak terima domba itu atau anak domba itu adalah Yesus Kristus, tunjukkan Oke, data ini kepada pertanyaan. saya, domba itu apa? Oke, ini saya itu masih belum terlalu paham soal itu ya. Berarti Oke, kau sekarang tidak saya- mengerti soal, enggak, bukan kau tidak mengerti. Kau sudah mengerti tentang anak domba itu, tetapi hatimu keras sekali untuk menerima Yesus. Betul begitu. Makanya Saya cuma kalian, disiplin. teman, kalian berkurban itu, kalian melakukan kurban itu, kalian tidak mengerti artinya, maknanya secara dalam, kalian tidak mengerti. Makanya hati Oke. kalian keras sekali seperti Firaun. Hati Saya kalian di sini tuh cuma keras mem- kayak Firaun, betul. Nah, saya paham. Oke. Di sini saya akan cuma memastikan ini bang. Nggak usah panjang lebar. Saya cuma memastikan aja ini. Ya. Nggak usah kau bicara sampai ke data-data yang data yang ada di kitabmu itu saya nggak pernah tahu. Jadi saya pun nggak tahu. Ya. Di sini Itu saya bukan cuma masalah data memastikan. kitab. Saya tadi buka Alkitabmu juga tadi. Iya, oke. Di sini saya cuma memastikan Tuhanmu itu kan dia berkorban. Kan saya sudah untuk jelaskan menyelamatkan- makna kurban. Ya sudah kau pergi cium batu aja lah. Di sini dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan umatnya toh. Ah, Latar belakangnya sudah saya jelaskan tadi. iya, saya paham. Oke, ini saya memastikan lagi. Nah, abang yakin binatang ini apa akan masuk surga? Binatang apa? Hewan seluruh yang di muka bumi apakah akan masuk surga? Ya, kalau berbicara tentang hewan, di sini yang ditolong oleh Yesus itu manusia, bukan Oke, hewan. oke. Saya menanyakan, abang percaya apa tidak hewan seluruh yang di muka bumi ini akan masuk surga? Sekarang apakah hewan berdosa? Saya tanya, kalau kau bilang apakah hewan ini masuk surga atau neraka, apakah hewan itu berdosa? Kapan hewan melakukan dosa? Coba kau jawab, kapan hewan melakukan dosa? Kapan hewan melakukan dosa dan harus dia apakah hewan mengucapkan 2 kalimat syahadat juga? Logika kamu pakai, kamu adalah akal budi untuk dipakai, bukan ditumpulkan akal budimu. Akal budi itu dipakai, dicerna, jangan ketumpulkan. Sekarang kau bilang, apakah hewan itu masuk surga? Sekarang saya balik tanya, apakah hewan melakukan dosa? Apakah hewan mengucapkan 2 kalimat? Jawab dulu. Jadi yang akan Jangan masuk- jadi dulu, kau jawab dulu pertanyaan saya. Apakah hewan melakukan dosa? Dalam Nah, itu keadaan tuh, sadar atau tidak sadar, hewan itu melakukan dosa atau tidak? Tidak, karena dia tidak makhluk yang tidak berakal. Nah, makhluk yang tidak berakal, sekarang apakah dia mengucapkan 2 kalimat? Ya tidak. Nah, udah. Sekarang kalau tidak mengucapkan 2 kalimat, dia di surga atau neraka? Dua kalimat apa? Bingung kan? Dua kalimat apa? 2 kalimat syahadat. Ya dia mengucapkan 2 kalimat Nah, syahadat. makanya, kenapa kau tanya kayak gitu? Jelas. Jadi kalau maksudnya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu masuk surga? Ya, menurut kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat itu masuk surga enggak? Masuk surga? Ya udah, sekarang kalau hewan mengucapkan enggak 2 kalimat itu? Enggak. Nah, Jadi masuk surga kalian enggak? Masuk surga enggak? enggak. Ini sama dengan Udah kalian. itu kan kau jawab sendiri kan kau jawab. Jadi sama dengan kalian, umat kalian juga. Tidak Ya mengucapkan karena 2 Yesus, karena yang berdosa adalah manusia. Sehingga Yesus datang menjadi manusia. Karena hewan tidak berbuat dosa, Yesus bukan Oke. datang menjadi hewan. Bukan gitu logikamu. Jadi dia tidak maha berkuasa lah.
Oke, jadi sekarang gini aja ya, gini aja. Jadi menurut Anda ya, Ya, yang menghapus dosa itu Allah atau manusia? Allah. Allah. Apakah only Allah saja? Hanya Allah saja? Ya, Hanya Allah saja yang bisa menghapus dosa? ya, Ya. ya, Betul? iya, Betul? betul, betul. Seberapa yakin kamu bahwa hanya Allah yang menghapus dosa? 100, lebih dari 100%. Nah, sekarang kau baca. Apakah batu ini termasuk Allah? Mana? Hadis Ahmad 5364. Coba. Ya. Rasulullah bersabda, Nabi bersabda, Ya, bacakan Bang. Nggak ya jelas kau di hati, bacakan, Bang. ini kan hadis kamu bacakan. Ada ini pantulan saya Bang. Oh, mencium rukun apa ini? Yamani. Yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa habis-habisnya. Kau tadi bilang hanya apa? Hanya Allah yang menghapus dosa. Pertanyaan saya, apakah batu itu adalah Allah? Begini. Ini bukan sebuah kesimpulan atau tafsir ya. Ini pertanyaan ya. Makanya ada muncul kata apakah di depan. Apakah batu itu adalah Allah sehingga bisa menghapus dosa? Kan tadi kau bilang hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Begini. Oke, ini saya akan jelaskan itu. Oke. Kan cuman Allah kan. Nah, di situ kata-katanya apa? Dengan mencium Rukun Yamani. iya, dengan batu aswad itu untuk menghapus dosa. Sehabis-habisnya. Jangan lupa kata itu. Iya, sehabis-habisnya. Nah, itu perintahnya dari siapa? Ya. Apakah batu sendiri yang memerintahkan cium saya? Dosamu akan terhapus. Iya Jadi kan? menurut kamu itu perintah dari Allah? Itu dari itu. Apakah itu perintah dari Allah? Mana kalimat tadi? Ya kan Biar saya jelas. tanya kamu. Apakah Allah mengatakan bahwa ciumlah batu itu sehingga dosa kamu dihapus habis-habisnya? Apakah Allah memerintahkan itu dalam Al-Quran? Untuk keseluruhan saya belum mengetahui dengan Tidak tahu. Ya. Sekarang gini Bang, saya kasih dua pilihan ke kamu teman. Iya. Yesus Kristus yang bisa mengampuni dosa kamu atau mencium rukun Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Kau pilih yang mana? Mencium itu. Rukun aswad itu. Hah? Begini. Yesus Kristus yang adalah manusia yang hidup bisa menghapus dosa. Saya kasih pilihan. Atau batu Hajar Aswad ketika dicium bisa menghapus dosa. Kau pilih yang mana? Saya tanya lagi, ulang lagi. Yesus yang hidup nih. Bukan. Sekarang dengan benda mati ketika dicium bisa menghapus dosa Hajar Aswad. Sekarang kau pilih yang mana? Sesuai yang diperintahkan di kitab saya. Oke. Ini ya, ini. Iya, makanya kenapa kalian itu kayak lihat ini. Teknologi ya. Kenapa kalian itu pada ngotot? Teknologi ya. Kenapa kalian itu pada ngotot? Karena kalian itu memaksakan kehidupan ini yang bahkan alam semesta dan Tuhan itu di sini. Ya, karena ini. Sementara otak kalian itu kecil. Allah Maha Kuasa itu muat nggak di logikamu? Karena Maha Kuasa tidak muat di logikamu, makanya kamu tidak percaya Sabda telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kamu tidak percaya. Ya, itu dia. Saya balikin kepada kamu. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Logika manusia kecil. Tapi kalian bilang, oh nggak mungkin, itu mustahil. Nah, bentar. Itu bukan saya. Tapi ketika kita mengatakan, ketika kau mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa, logika kamu pakai nggak? Kamu pakai, kamu bilang, betul saya akan lebih percaya batu itu. Itu kan iman kamu, lakum dinukum. Oke. Sekarang. Saya nggak paksa. Dari yang dari abang paparkan ini, cuman menjelaskan yang mana Tuhanmu itu tidak Maha Kuasa. Oke.
Kalau Maha Kuasa, batu bisa menghapus dosa. Ya, Kalau bagaimana? Allah kamu kan Maha Kuasa, sehingga batu itu bisa menghapus dosa, betul? Coba saya baca lagi itu. Baca lagi, baca lagi. Penasaran dia. Caranya ya? Nah, baca lagi coba. Mencium. Berajas. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan At-Sauri. Tatsauri dan Adha bin Dari Adha bin Sa'ib. Kau baca benar-benar. Dari Abdullah bin Ubaid. dan Dari bapaknya. dari Ibnu Umar. Nabi Muhammad apa ini? Muhammad kayak ini. Iyalah Nabi Muhammad, siapa lagi? Oke, bersabda. Dia bersabda. Ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Habis langsung. Ya, oke. Sekarang saya tanya kamu dulu sebelum kamu melakukan penjelasan. Seberapa ingin kamu mencium batu itu? Saya ingin sekali. Karena Ingin ini perintah. sekali. Luar biasa teman. Saya salut dengan perjuanganmu. Karena ini perintah dari Muhammad. Apakah seberapa ingin hati yang paling dalam itu? Ingin kali kah kau cium batu itu? Ya, Ya. mengikuti perintahnya. Mengikuti perintah Nabi Muhammad itu sangat ingin dimuliakan oleh Muhammad juga karena mengikuti apa yang diperintahkan. Begitulah. Mengikuti apa yang Rasa diperintahkan. ini. Ya, Rasa itu bisa hilang nggak? apa? Rasa yang ingin mencium itu bisa hilangkan nggak? Tidak bisa dihilangkan. Kepingin sekali? Pingin sekali. Oke. Kita lihat ini, kita lihat baik-baik ya. Kita lihat baik-baik. Oke. Oke. Allah. Lagi. Oke, udah. Nah, terus Oke. Apakah kamu ingin melakukan rasa itu ingin kamu ungkap, ekspresikan dengan seperti teman kamu di video tadi? nah itu salah. Apakah rasa itu ingin kamu dalam video tadi? Ya, saya tetap ingin meluapkan rasa ingin saya untuk mencium itu. Tapi tidak dengan Seperti yang kayak dilakukan orang-orang oleh yang teman tadi. Anda perlihatkan. Bukan kayak orang seperti itu. Kita ke sana. Jadi bagaimana diperintahkan untuk ekspresi kamu ketika mencium itu? Bagaimana? Ya ini apa sih ini? Bagaimana serem kamu juga. mencium itu? Silakan. Ya itu saya tidak tahu bagaimana ekspresi saya nanti untuk jika rasa ingin saya ini kecapean itu saya nggak tahu mengekspresikan secara apa ya? Cuman secara tidak langsung kayak ya udah begitu. Begitu indahnya ketika kamu mencium Hajar Aswad itu. Ya, Sekarang saya kasih dua karena pilihan. itu diperintah. Pertemuan Ya, kamu dengan Yesus Kristus dalam kehidupan rohani kamu, Yesus, aku bisa memberikan hidup yang kekal. Aku bisa mengampuni dosa kamu. Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian, mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan kamu tidak akan binasa. Atau kamu dengan ekspresi kamu ingin mencium Hajar Aswad, kau pilih yang mana? Yang Yesus atau itu Hajar Aswad? oke. Saya tahu ini pertanyaan ini emang sedikit menjebak ya. Sedikit menjebak ini. Ini Tidak pertanyaannya- menjebak, saya hanya memberikan Ya. opsi pilihan kepada kamu. Yesus iya. atau ini. Saya tahu. Oke, begini ya, Bang. Saya tahu opsi yang kamu kasih pilihan buat saya ini, opsi ini sedikit menjebak. Karena apa? Ya, kamu akan bermain di logika saya yang mana
Saya aja memilih batu yang tidak hidup daripada ini yang hidup. Kan seperti itu kan logikanya. Kenapa saya lebih memilih juga mencium itu rukun asyhad itu? Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ya karena kita percaya dengan akannya perintahnya Nabi Muhammad untuk bisa menghapus dosa kita sehabis-habisnya, maka kita ingin melakukan itu karena kita sadar akan dosa kita yang sudah terlalu banyak. Makanya kita itu pengen mencium rukun asyhad itu karena itu perintahnya yang Nabi Muhammad. Itu dia bisa katakan dia bisa menghapus dosa kita sehabis-habisnya. Makanya rasa ingin itu kan banyak. Rasa ingin sekali. Ya. Ya, luar biasa. Keren bro, keren bro. Silakan lakum dinukum waliyadin bro. Gak ada yang paksa. Ya. Gak ada yang paksa juga kau ikut Yesus. Tapi ini, lihat ini. Inimu jalan. Oke. Kamu ada ini. Ingat, saya bilang kamu, kematian tidak tahu kapan jemput kamu. Oke. Inimu harus jalan. Makanya ini saya jalan untuk masuk Kristen. Karena ketuhanan dalam kekristenan itu tidak jelas. Tidak jelas. Oke. Masa dia harus melibatkan diri untuk menebus dosa-dosa para umatnya? Oke. Kenapa dia tidak usah? Oke, I got the point. Sekarang gini teman, sekarang gini. Ketika kau mengatakan kata melibatkan diri kan? Ya. Jadi memang jelas. Ya, kehidupan kamu itu dan kalian, Tuhan tidak pernah terlibat dalam kehidupan kalian, memang tidak pernah. Makanya sampai sekarang kalian tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Kalian hanya bilang Tuhan itu tidak berwujud. Kalian tidak tahu Tuhan ini seperti apa. Tidak tahu. Karena apa? Tuhan tidak pernah terlibat dalam kehidupan kalian. Lihat, sampai handphone saja jatuh. Karena apa? Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan kalian. Bukan Pak, bukan begitu. Oke. Ya, itu kan emang. kalau orang Kristen teman, Tuhan terlibat dalam kehidupan kami. Alkitab mencatat, rancangan yang kuberikan kepadamu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan yang indah dan damai sejahtera. Karena segala sesuatu yang ada dalam Alkitab juga mengatakan apa? Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Karena apa? Tuhan terlibat dalam pribadi kami orang Kristen masing-masing. Tetapi berbeda dengan perkataanmu tadi. Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan kami. Jelas. Jadi, makanya banyak orang, banyak dari agamamu yang masuk Kristen, yang masuk Katolik. Karena apa? Betul-betul mereka ingin Tuhan terlibat dalam rancangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Banyak sekali. Tapi ingat Bang, banyak agama juga, abang juga pindah ke Islam karena lebih jelas agama kita daripada agama. Kau sudah baca data terbaru? Oh, saya belum melihat data terbaru, Pak. Kau sudah buka data terbaru di NU? Intinya begini, Pak. Sabar. Kau bilang banyak orang Kristen yang masuk. Kau sudah buka data terbaru? Belum, Bang, belum. Makanya kau baca dulu data terbaru di NU atau baca di data-data lain yang dari kalangan Islam, ya kau baca. Banyak, hampir setiap tahun banyak dari umat-umat Islam yang masuk ke Kristen. Jadi mereka sedikit ketar-ketir. Bahkan teman, kau dengar baik-baik. Kemarin setiap tahun, kemarin bulan lalu saya baru dari Jakarta, teman. 9 orang masuk Katolik. Bulan depan ini saya pergi, sudah ada 4 orang yang menunggu mau masuk Katolik. Semakin banyak yang mau masuk Katolik. Karena apa? Melihat perkembangan di Sukabumi. Sudah lihat perkembangan di Sukabumi kemarin di Cidahu? Belum. Ketika orang beribadah, ada oknum-oknum sekampung. Sekampung dibilang oknum nih. Bubarkan orang-orang yang lagi, orang Kristen, orang Katolik yang lagi beribadah. Nah sekarang mereka melakukan pengrusakan di rumah itu. Lalu dari pemerintah kasih donasi 100 juta. Nah uang 100 JT itu teman,
Orang Katolik sumbangkan lagi kemana? Sumbangkan lagi ke masjid-masjid terdekat. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang Kristen membuat orang semakin bertanya, seperti apa ajaran Kristen ini? Semakin orang bertanya, oh ternyata Kristen itu betul-betul damai dan kasih. Masuk Kristen. Ini baru kayak apa ya? Baru 2 sifat loh yang saya pertanyakan. Ini baru 1 sifat, Maha Kuasa. Tapi kayak saya belum menangkap lebih jelas. Adakah Maha Kuasanya Tuhan Anda? Baru Maha Mengetahui. Sekarang kita bicara tentang Maha Mengetahui ya. Ya. Oke. Sekarang Allah kamu adalah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, betul? Ya. Oke. Berarti Allah yang Maha Kuasa inilah yang menciptakan langit dan bumi, betul? Ya. Oke. Bumi yang Anda pelajari itu bulat atau datar? Yang saya pelajari itu bulat. Bulat. Sekarang, apakah benar Allah kamu menciptakan bumi itu bulat? Saya belum Tidak tahu. Dengan karya Apakah di dalam makanya kau berpikir, apakah di dalam Al-Qur'an Allah menciptakan bumi itu bulat? Saya belum buka itu sih. Baca Al-Qur'annya, baca artinya juga, jangan baca Al-Qur'annya, artinya tidak tahu. Kebanyakan kalian ini hanya membaca Al-Qur'annya, artinya agak ngerti. Oke, langsung intinya. Kenapa? Maksudnya bumi mau dicipta bulat, mau datar itu terserah gimana. Terus? Jangan gitu, jangan ajak-ajak saya ikut lon. Kok kau bilang terserah, mau bumi itu bulat, mau bumi itu datar, kok kau bilang terserah, jangan ajakan blonu kayak saya. Iya. Begini Bang, saya bilang kan pertanyaan Anda itu yang saya pelajari bumi bulat. Maksud dari pertanyaan Bapak itu apa? Langsung intinya aja, nggak usah tanya itu bulat atau datar, nggak. Langsung aja. Karena kamu mengatakan bahwa bumi itu diciptakan sama Allah kamu, berarti berarti pikiran kamu, pengetahuan kamu bahwa bumi itu bulat harus sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Karena Allah lebih tahu di dalam Al-Quran daripada manusia, betul? Sebelum manusia tahu bahwa bumi itu bulat, Al-Quran harus lebih tahu bahwa bumi itu bulat, betul? Ini bicara tentang kemahatahuan dari pencipta itu. Maha kuasa dari pencipta itu. Makanya saya tanya, jika Allah benar-benar Allahmu yang menciptakan bumi ini bulat, adakah ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa bumi ini bulat? Kalau ada, saya mualaf sekarang. Detik ini, menit ini, RK bahkan mualaf kalau kalian bisa tunjukkan kalau bumi itu bulat dalam Al-Quran. Serius, saya bakal syahadat siang hari ini. Kamu yang syahadatkan saya, sekarang kamu cari data. Kalau ada bumi itu bulat, hari ini RK dan juga para pengikut RK yang ada di bawah yang typing, ngerocos, bakal saya yang syahadatkan. Langsung dia googling guys, Dia kepingin kali saya syahadat. Googling. Oke, kau googling sekarang. Saya tunggu kamu sekarang kamu googling. Kalau kamu bisa temukan dalam Al-Quran bumi itu bulat secara eksplisit, hari ini juga saya syahadat dan 3.100 orang Kristen saya syahadatkan mereka hari ini. Di sini. Oke Bang, begini Bang. Syahadat masal nih hari ini, serius. Teman sabar, saya tanya dulu, orang Kristen setuju atau tidak? Kalau kalau dia temukan bumi itu bulat, kalian saya syahadatkan, setuju atau tidak? Ketik satu kalau setuju. Begini Bang. Saya masuk ke live Abang itu saya ingin bertanya, saya akan menanyakan. Bertanya itu saya tidak mengetahui, saya ingin mendapatkan pengetahuan dari Bapak. Ya, oke. Berarti tidak ada bumi bulat dalam Al-Quran. Kenapa dalam pertanyaan saya
malah Anda serang balik ke saya. Saya tidak serang balik. Saya kan sudah tidak tahu, namanya sudah tidak tahu, kenapa pertanyaannya dibalik ke saya? Saya tidak serang balik. Untuk menyerang saya pribadi. Saya tidak serang Saya tidak balik. tahu, Bang. Saya ingin buktikan Ya. kepada kamu saja, teman. Begini Bang, Abang kan di sini bukan orang untuk kayak mencari tahu kan. Abang buka room ini, ya udah saya datang, saya gabung, ingin mencari tahu. Tapi ketika setiap saya mengeluarkan pertanyaan atau argumen apa itu, Abang serang balik ke saya. Aduh, kau jangan baper, Ada- Kak, teman. Kita orang diskusi ada- ini jangan adakah? baper-baper. Nah begini, adakah dalam perdebatan menyerang pribadi? Ada nggak? Tidak ada, Bang. Ya. Kalau menyeberang pribadi itu namanya ad hominem, Bang. Ya. Ya. Saya dari tadi Makanya tidak pernah menyerang. Saya dari tadi tidak pernah menyerang style kamu, muka Ya, kamu. Saya tidak serang. Kau jangan baper lah. Bukan Abang. Lihat itu. Orang Kristen sudah tulis setuju mau disyahadatkan itu. Oke. Maksudnya dalam argumen saya ingin mencari kejelasan, pengetahuan dari abang yang tahulah. Tapi ketika saya baru mengeluarkan, abang akan serang balik ke saya. Pertanyaan itu, abang akan berpatokan dengan apa yang abang percayai. Biar Ya, saya jelas. juga percaya dengan. Jelas. Tapi Jelas, bukan- saya dari bukan- tadi jarang loh bahas Quran kamu. Ini bahas Ya. Alkitab saja kamu kejang-kejang loh. Begini deh. Begini Bang. Ah. Begini bang, saya mencari kejelasan itu, abang bukan menjelaskan, toh, tapi abang membalikan pertanyaan itu ke saya dengan landasan kitab abang. Ya Susah, jelas, Bang. masa saya landasan dari kitab kamu? Ya, begitu. Paham nggak bang? Ya kan saya diskusi landasan dari kitab saya, gak mungkin landasan dari kitab kamu. Saya begini bang, saya bertanya, saya di sini bertanya bang. Bertanya. Sabar, kau lagi mabuk ciu kah? Begini bang, saya di sini lagi bertanya. Ah, Oke. Apa? Jadi saya ingin orang bertanya itu ingin mengetahui, kan? Tapi malah abang serang ke saya, abang tanyakan kembali ke saya dengan penjelasan melalui kitab abang. Oke. Hah? Abang kasih jelas lah pertanyaan saya itu apa? Abang jawab saja dulu, baru abang jelaskan melalui kitab abang, baru melalui kitab saya juga. Oke. Biar saya Gini. paham. Tapi malah Gini. abang serang Kau balik dengar, ke saya. Kau dengar baik-baik. Apakah Yesus Maha Tahu? Maha Tahu. Ya. Ya. Bahkan sebelum penyalipan dari Yesus Kristus, Yesus bilang apa? Minyak yang kau minyaki saya ini adalah bentuk, ya, simbol dari bahwa aku akan disalibkan, aku akan menderita. Yesus tahu. Lalu Yesus bilang apa? Tidakkah engkau tahu bahwa anak manusia, bahwa Mesias harus menderita, disalibkan, bangkit dan naik ke surga? Yesus tahu dia akan menderita. Bentuk kemahatauan Yesus. Oke? Sekarang saya lakukan mirroring dengan kamu. Ketika Nabi Muhammad, ya, ketika dia makan di Khaybar saat itu, lalu seorang wanita Yahudi bernama Zainab memberikan domba beracun kepada Nabi Muhammad. Kalau Allahmu Maha Tahu, kenapa Allahmu tidak memberitahukan kepada Nabi Muhammad atau kepada Jibril saat itu bahwa si perempuan Yahudi bernama Zainab itu telah membubuhi, memberikan racun di dalam domba itu? Kenapa Nabi Muhammad tidak diberitahu? Kenapa terlambat? Di mana Allahmu? Bukankah Allah akan menjaga kekasihnya? Ya. Rasulullah. Kenapa sampai dia makan domba beracun itu? Allahnya di mana? Jibril di mana saat itu? Oke. Jawab. Jadi, oke, saya akan jawab itu. Kenapa dia memakan domba itu? Kita kembali ke, ya kita main logika aja bang ya. Main logika. Jawab dulu yang itu tadi itu. Oke, saya akan jawab. Tapi kita main di logika karena saya tidak berdata, tapi saya cuma berlogika aja bang. Nah, Ya. coba kau pakai logikamu. Oke, abang bilang jalankan logika saya kan. Oke, saya akan jalankan ini bang. Kenapa? Kan tadi abang bilang kenapa Muhammad memakan domba yang beracun itu? Ya, Ya. Itu kan? Allah di mana? Oke, Allah di mana?
Ya. Sekarang saya tanya, saya angan-angan lah. Kalau dia itu udah maksudnya jawabannya aja lah ya. Itu memang sudah takdirnya. Kematiannya itu mungkin di situ. Kalau dia tidak kalau dia tidak akan memakan itu, lantas sampai kapanpun Muhammad tetap akan hidup karena itu kekasih. Sampai sekarang dia akan tetap hidup, akan dijaga oleh Allah. Itu dia bilang. Kau dengar baik-baik. Nabi Muhammad kan makan domba beracun di Khaybar. Lalu Iya. ada ayat lagi Nabi Muhammad kena sihir. Iya. Seolah-olah apakah Allah tutup mata dengan kejadian-kejadian itu? Dia makan domba beracun, ya. Lalu tiba-tiba dia kena sihir. Ya. Coba kita buka di dalam surah Al-Hijr ayat 15, teman. Ya. Ya. Kita buka, kita baca sama-sama ya. Ini apakah Allah tutup mata dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad? Ya. Bukankah Allah akan melindungi kekasihnya? Ya. Kau lihat baik-baik ini, teman. Ya. Biar kau baca baik-baik ya. Nih. Ya. Al-Hijr Baca, ayat Bang. 15. Coba kau baca. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. Nah, kaum yang terkena sihir itu kaum apa? Bagaimana? Kaum yang terkena sihir itu kaum apa? Yang itu, saya nggak tahu itu. Hah? Kaum yang terkena sihir itu kaum apa? Ya kaum kami. Mungkin kaumnya kita, Nabi Muhammad. Tidak. Jadi saya begini, Bang. Coba kau lihat baik-baik dulu. Kau lihat baik-baik. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat-malaikat di depan dan di belakangnya. Oke. Jadi apakah Nabi Muhammad terkena sihir atau tidak? Oh, bentar, Bang. Abang jangan dulu bertanya ke saya. Saya mau mencari tahu ke Abang dulu. Silakan. Oke. Oke. Nah. Kan udah masuk kan, Abang udah jelaskan apa itu sifatnya Tuhan Abang Maha Mengetahui. Toh? Oke. Saya cuman karena sering melihat diskusi-diskusi pendeta ini sama pendeta ini, terus sama ustadz ini. Nah, jadi saya juga itu berpikir ya, mungkin masuk akal juga. Kalau Tuhannya Maha Mengetahui, lantas mengapa dia di umur 13 tahun itu menghilang untuk belajar? Loh, kok belajar? Dia kan Maha Mengetahui. Oke, udah, saya tidak terlalu mengkaitkan itu. Lantas kalau dia betul-betul Maha Mengetahui, dia tahu dia akan melibatkan diri ke dunia ini akan mati. Orang akan mati itu ketika dia sudah tahu dia akan mati, akan dibunuh. Toh. Tapi tetap dia laksanakan, itu kan bukan bunuh diri. Apanya? Itu saya cuma bertanya, Bang. Saya cuma butuh kejelasan yang lebih jelas. Nggak usah Bang pelintir-pelintir atau apa-apa jelaskan secara apa. Cuman Abang jelaskan saja biar saya paham. Oke. Saya di sini tidak berdata, Bang. Saya di sini cuma berlogika. Jadi Abang jawabnya sesuai logika aja, Bang. Nggak usah pakai data. Saya bingung. Saya paham. Ya. Sabar. Ya. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakpuri. Sabar. Oh, buku-buku saya jot semua. Oke. Jadi kita nggak bicara tentang, kita ganti aja ya kata yang tadi kamu bilang itu. Kita ganti menjadi bindir ya. Bindir ya. Binder ini apa saya nggak tahu, Bang. Asli. Yang tadi kau bilang kalau saya ngomong nanti kena ban ini. Bindir. Ya binder aja. Seolah-olah Tuhan itu apa? Bindir kan? Ya binder. Oke. Kamu ngerti kan bindir? Ya paham, udah paham. Oke, jangan kita sebut bindir aja ya. Ya, Ya. siap. Dengan vokal I ya, jangan vokal U ya. 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 Vokal bindir aja ya. Ya. Jadi gini, ya. Di situ bukan berbicara tentang dia itu bindir. Enggak, Ya. ya.
Tetapi Iya. berbicara tentang kematian dari manusia, ya, yang dikalahkan, harus dikalahkan dan harus diselesaikan. Iya. Bukan berbicara tentang bukan bindir, tetapi bicara tentang kasih Allah yang begitu luar biasa terhadap umat manusia. Karena tadi saya sudah jelaskan latar belakang tentang kematian tadi. Iya. Saya paham. Lanjut Ya, dulu. kematian itu harus dikalahkan. Ini bukan bindir, tetapi kasih Allah tentang kematian harus dikalahkan lewat kebangkitan. Oke? Kamu mau tahu yang bindir itu yang seperti apa? Nih, kamu lihat ini baik-baik depan saya ini. Saya sudah baca semua buku-buku ini, saya lakukan mirroring. Ini Saya si belum Ron. membaca itu, Bang. Oke, Saya belum makanya membaca itu. makanya saya lebih tahu Islam daripada kamu nih. Iya. Kau lihat baik-baik. Ini Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Ya. Ya. Awas, Ya. pegangan yang kuat kalian, pegangan yang kuat. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri ya. Ya, kamu kalau mau cari dari manapun, kamu lihat ini ISBN. Ya. Iya, jangan kaget, pegangan yang kuat. Nih. Beberapa kali lihat ini. Beberapa kali beliau ini siapa? Saya kurang tahu, Bang. Udah jelaskan aja dan Ini kau baca dulu, beliau ini siapa? Nanti kau bilang saya tipu-tipu lagi. ya sudah, Bang. Saya lihat Abang baca itu jadi jelas. Nabi toh. Ya. Nabi dirundung kedukaan. Ya, seperti halnya dirinya ketika ia sedang berduka. Beberapa kali beliau sudah mencapai puncak gunung agar Mana? apa? Oh iya, tuh. Agar mati. Siapa yang ingin mati di atas puncak gunung? Kita lanjutin dulu, Bang. Jangan cuma Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tetapi setiap beliau sudah mencapai puncaknya dan terbesit keinginan untuk terjun dari sana. Ya. Nah, siapa yang ingin terjun dari puncak gunung ketika wahyu terputus? Siapa? Rasulullah. Iya. Begini, Bang. Oke. Bro, pegangan yang kuat, bro. Pegangan yang kuat. Ya, saya enggak akan. Tapi saya tanya dulu, bro. Ya, oke. Apakah seorang nabi, kenapa seorang nabi bisa terbesit keinginan untuk terjun itu? Ya, dia manusia. Bukan. Kenapa Dia seorang manusia, nabi, bukan malaikat. kenapa seorang nabi bisa terbesit untuk melakukan hal-hal yang saya saja tidak mau lakukan? Itu nabi itu manusia biasa, kan? Kan manusia biasa. Daripada Tuhanmu udah tahu mau mati turun. Saya tanya mau dulu, bro. Saya tanya dulu. Iya. Kau merasa malu? Kau merasa ada sesuatu yang malu ketika membaca Tidak, hal Kak. tadi? Tidak. Tapi dia cuma ingin. Rasa ingin tapi tidak dilaksanakan. Tapi ini tapi Saya dia tanya, turun, dia kerjakan saya tanya, buat mati. apakah nabimu adalah orang yang beriman? Iya, beriman. Kalau orang beriman, kenapa terbesit untuk melakukan hal-hal itu? Nah, itu kan, Bang. Kita kembali ke manusia, Bang. Jati diri kita sebagai Bro, saya kalau kasih Begini, keluar Bang. semua data-data di buku-buku saya ini, nanti kau Jangan, pegangan Bang. yang Jangan, kuat. Jangan, Bang. Jangan. Masih mau saya keluarkan data-data yang lain di buku. Begini, Bang. Banyak Oke, buku-buku ini. Ya, saya tahu. Cuman percuma abang akan keluarkan semua itu kitab abang. Bukan Dan kitab saya, ini kitab kamu. Pelan-pelan. Tulisan Bang. dari Saya- ulama kamu. Iya, saya coba pelan-pelan. Pelan-pelan, Bang. Oke. Walaupun abang mau berbicara sebesar apa, sebanyak apapun data itu. Statue, setelan cuek, malu. Saya tetap tidak. Kalau ada Febri mau malu di situ. Statue, setelan cuek, malu. Oke, silakan Febri. Oke. Mau abang mau bikin bagaimanapun saya, sorry bang. Di sini saya lebih apa ya? Nggak ada itu malu. Yang malunya kan abang cuma tanya orang yang beriman
Nabi Muhammad yang beriman, saya masa dia terlintas pikirannya untuk bunuh diri. Kau jangan omong kata-kata Sindir. itu, Nyong. Sorry bang, saya di sini baru gabung bang. Jangan pakai Sorry, Bang, ya. kata-kata itu, bahaya. Iya. Seorang Coba Nabi coba Muhammad Nyong, saja. kau kena Ya, saya pelanggaran orang itu. Gorontalo bang. Saya orang Gorontalo bang. Oke, silakan. Kan abang bilang seorang Nabi Muhammad saja bisa terlintas di pikirannya untuk bindir. Bukan saya Kan? ngomong. Iya iya. Sirah Nabawiyah yang ngomong. Ya, abang tadi kan sempat bertanya itu, seorang nabi kan masa terlintas bindir? Kan, abang itu begitu. Tadi. Bang, dari makan domba beracun di Khaybar. Kemudian Bang, Udah, sabar. Saya runut dulu Bang. Dari makan domba beracun di Khaybar. Kemudian Ya. terkena sihir Bang nih. Terkena sihir Bang nih. Nih, bahwa keadaan ini termasuk sihir yang berat-berat, yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah Allah mengetahui ini? Ya, jadi ini kau lihat ini. Dari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah pernah disihir. Ya. Ya, jadi ada Ya. cairunut dari makan domba beracun di Khaybar, dari terkena sihir. Oke. Kemudian yang ketiga, naik ke puncak gunung. Memang berat, teman, berat sekali teman untuk menerima kenyataan itu. Oke, Sangat begini. berat. Ya, harus berlapang dada. Kenapa dia harus seperti itu? Banyak ya ujian yang dia alami lah semasa di dunia. Berat, ujiannya berat sekali. Kan? Itu kok bang? Iya kan saya baca itu kan? Iya nggak? Berat. Selama di dunia ini kan di banyak ujian. Bahkan domba beracun, apa lagi? Banyak kan yang abang tahu. Sihir. Lah, itu kan Naik ke atas gunung untuk terjun. ya, pengen terjun kan itu. Oke. Ada bersabda untuk mencium rukun Yamani dan rukun Aswad. Iya. Ada aja. Kembali ke kodratnya kita ini sebagai umat manusia. Kalau kita tidak akan mendapatkan ujian sama sekali, kita di muka bumi jadi Tuhan aja bang, kayak Tuhan abang. Jadi Tuhan Sekarang, aja Bang. bang, turun ke bumi. Sekarang bang, dari abang mempercaya ada berapa nabi? Ya, 25 nabi. Dari 25 nabi itu, nabi siapa yang melakukan hal-hal seperti Nabi Muhammad? Yang kena sihir, yang ingin terjun, yang makan domba beracun, siapa? Saya nggak tahu bang. Kan saya bilang saya tidak berkata. Ya makanya saya tanya, dari 25 nabi itu, nabi siapa yang terkena sihir selain daripada Muhammad? Nabi siapa yang ingin terjun selain daripada Nabi Muhammad? Nabi siapa yang makan domba beracun selain daripada nabimu? Siapa? Saya sudah bilang bang, saya di sini tidak berdata bang. Saya cuma Berat bang, memang berat bang. saya tidak berdata. Walaupun abang akan bertanya saya apa banyak pun, saya tidak tahu karena saya tidak Nabi berdata. Muhammad, Nabi Musa pernah kena sihir kah tidak? Saya tidak berdata bang, kau tanya. Enggak, saya gitu, Bang. tanya kau dulu, yang kau tahu dulu, yang kau tahu saja. Saya nggak tahu bang, saya nggak berdata kok. Makanya saya di sini datang ingin mencari Kalau uang. jujur itu bang, kalau jujur itu memang sakit. Iya, Sakit sekali. iya bang. Walaupun Bang, Kapan kau login ke Kristen? nggak akan pernah bang, sampai mati pun. Jadi apakah tetap mau mengikuti sesuatu Jelas. yang tadi, yang 3 hal itu? Jelas. Tuhan kita aja. Jelas. Tuhan kita aja yang sudah jelas memang. Jelas. Memang nampak sekali Tuhan sifat Tuhannya. Udah bang, udah. Silakan abang, saya nggak paksa. Abang silakan ikutin Nabi abang, ikuti agama abang dengan baik. Lakum dinukum waliyadin, silakan aja bang. Saya tidak memaksa sama sekali. Saya tetap mengikuti Yesus saya. Ya, gitu. Ya bang, oke bang. Oke. Thank you bang. Maaf kalau salah-salah kata bang ya. Tunggu bang, oke bang, sudah bang. Ya, saya juga. Apa kataanmu terakhir? Saya juga sering diskusi bang, jadi saya tahu tidak mungkin kita diskusi tukar pikiran menambah ilmu tapi kita baperan, gak enak. Ya Kan? betul. Oke. Saya suka kamu. Begini bang, kan dari cuma 2 pertanyaan saya jadi tinggal minta kesimpulannya dari abang aja supaya ilmu saya menambah. Karena saya tidak berdata, abang yang punya data, tolong jelaskan diri saya. Kesimpulannya dari 2 pertanyaan saya, maha mengetahui dan maha
kuasa. Udah itu aja Bang. Selesai itu. Oke, terima kasih banyak. Ya, maaf salah-salah kata. Ya, maaf salah-salah kata. Oke, teman-teman, luar biasa. Tetaplah kalian mengikuti Nabi kalian. Oke, teman-teman, saya iklan bentar ya karena saya ada pelayanan offline, teman-teman. Kalau saya memang rencana mau beli tiket, teman-teman ya, tiket pesawat, teman-teman ya. Kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK, ya, teman-teman bisa lewat sini, teman-teman ya, lewat sini, teman-teman. Teman-teman bisa saja screenshot, teman-teman, di screenshot saja, ya, di screenshot ya, berapapun teman-teman pasti akan membantu pelayanan Bang RK secara offline, teman-teman ya. Teman-teman bisa screenshot dan disimpan aja, teman-teman ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman untuk mendukung Bang RK selalu, teman-teman ya. Saya mau ke Jakarta, teman. Masa saya harus omong, saya mau ke Jakarta, ada pelayanan lagi di sana, teman. Nah, kalian ini jangan kejang-kejang ya. Udah kejang dalam debat, orang give saya, orang transfer saya, kalian kejang-kejang. Nah, ini yang susah. Teman-teman di love orange kan saja, teman-teman. Kalau ada teman-teman untuk love orange, dikasih love orange saja, teman-teman ya. Di love orange kan saja. Jangan lupa follow-follow Bang RK juga, teman-teman ya. Di follow-follow Bang RK saja, teman-teman ya. Bantu Bang RK, teman-teman ya. Di tap-tap layarnya, di share-share-nya, teman-teman ya. Kalau teman-teman tergerak hati mendukung pelayanan Bang RK, bisa lewat sini, teman-teman ya. Bisa lewat Bri. Ya, beliau Bri ya, teman-teman ya. Di screenshot saja, teman-teman. Sangat membantu Bang RK untuk pelayanan Bang RK secara offline. Ya, itu sangat membantu, teman-teman. Oke.